Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, buat yang punya uang dan berminat untuk beli mobil listrik, maka beruntung banget karena saat ini mobil listrik sedang dimanja oleh pemerintah yang menyebabkan harganya jadi murah banget. Sebagai salah satu contoh, harga Wuling Air EV kini semakin murah. Iya, semakin murah setelah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah. Bahkan harganya lebih murah dibandingkan dengan mobil LCGC. Lalu, berapa sih bandrol harga Wuling Air EV terbaru? Dan bagaimana caranya? Jika ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah, serta bagaimana dengan info lengkapnya, mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Iya, seperti yang telah kami sampaikan, saat ini harga mobil listrik Wuling Air EV semakin murah setelah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah. Apalagi khusus Wuling Air EV dengan NIK 2022, harganya masih dapat potongan lagi. Harga cash Wuling Air EV NIK 2022 sekarang untuk tipe long range 262 juta dan untuk standar range 213 juta rupiah. Kata salah satu pramuniaga Wuling di Arista Kramat Jati, Jakarta Timur pada 23 Juni 2023. Harga tersebut untuk on the road atau OTR DKI Jakarta ya. Lanjutnya, jika dibandingkan dengan harga normal Wuling Air EV, harga itu mengalami penurunan sebesar 30 juta rupiah sampai 37 juta 500 ribu rupiah. Untuk diketahui, harga normal Wuling Air EV tipe long range adalah 299 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan tipe standar range 253 juta OTR Jakarta. Adapun insentif mobil listrik yang diberikan berupa potongan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% yang berlaku sejak awal April 2023. Dengan adanya insentif tersebut, konsumen hanya perlu membayar 1% dari sebelumnya 11%. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB untuk mobil listrik, sehingga pemilik mobil listrik tidak perlu lagi membayar pajak tahunan karena PKB-nya 0%. Mantap ya. Sekedar informasi, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2023. Dan tidak hanya untuk mobil listrik, kebijakan PKB dan BBNKB 0% juga berlaku untuk motor listrik mulai tahun ini yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1. Namun, pada ayat ketiga disebutkan pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai sebesar 0% tidak berlaku untuk kendaraan yang dikonversi dari bahan bakar fosil ke baterai. Dengan adanya aturan baru tersebut, secara otomatis menggantikan Permendagri nomor 82 tahun 2022. Permendagri nomor 82 tahun 2022 berisi kalau kendaraan listrik masih dikenai tarif PKB dan BBNKB sebesar 10%. Wah, luar biasa ya. Banyak banget keuntungan jika beli mobil listrik ini. Dan selain pembebasan pajak, seperti yang telah kami utarakan pada uraian tadi, ada juga loh kelebihan-kelebihan lain jika kita membeli mobil listrik dan motor listrik. Nah, buat yang belum tahu apa aja sih kelebihan serta kekurangan jika kita membeli mobil atau motor listrik, oke, akan kami share infonya di segmen berikutnya dalam video berikut ini ya. Berikutnya, bebas ganjil genap. Kendaraan listrik juga bebas ganjil genap. Disebutkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 4, di mana kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik tidak diberlakukan sistem ganjil genap. Artinya, pemilik EV bisa warawiri sekitar jalanan ibu kota Jakarta tanpa takut dicegat polisi atau tertangkap Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE karena menggunakan plat nomor yang tidak sesuai. Berikutnya, bisa lebih murah ke depannya. Harga mobil listrik sendiri diprediksi
bisa turun cukup signifikan, terutama apabila berbagai merek otomotif mulai memproduksi baterai dalam negeri. Dengan demikian, biaya produksi, bahan dasar, dan impor bisa ditekan guna menurunkan harga. Berikutnya, kualitas udara meningkat. Keuntungan memiliki kendaraan listrik juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah emisi gas buang kendaraan. Lantaran kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi udara sama sekali saat dikendarai. Dengan demikian, kualitas udara, terutama dalam kota-kota besar, bisa meningkat secara optimal. Berikutnya, bicara soal kekurangan, yaitu yang pertama, infrastruktur masih terbatas. Sementara dari sisi kekurangannya, infrastruktur untuk kendaraan listrik masih cukup terbatas di Indonesia. Juga ekosistem masih dalam proses pembangunan. Memiliki kendaraan listrik menjadi kurang ideal untuk masyarakat di luar kota-kota besar. Mengingat masih terbatasnya tempat stasiun pengecasan baterai. Lalu, mayoritas besaran watt untuk rumah-rumah menengah ke bawah kurang ideal untuk digunakan mengecas mobil. Lantaran makin cepat waktu mengecas kendaraan listrik, makin besar daya watt yang diperlukan. Berikutnya, harga baterai mahal. Meski pembuatan baterai dalam negeri bisa memangkas harga mobil, harga baterai itu sendiri tetap menjadi salah satu komponen termahal pada kendaraan listrik. Sebagai contoh, harga baterai Hyundai Ioniq 5 dikatakan setengah dari harga mobil itu sendiri. Dengan kata lain, harga baterai mobil ini mencapai angka 400 jutaan atau lebih. Kalau secara umum, baterai mobil EV itu harganya 40 hingga 50% dari harga kendaraan. Per modulnya untuk Ioniq 5 itu antara 30 juta hingga 40 juta, kata Tony Hardianto, Head of Part Department PT Hyundai Motor Indonesia beberapa waktu lalu. Iya, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari memiliki kendaraan listrik. Nah, kira-kira teman-teman pilih mana nih antara mobil listrik atau kendaraan konvensional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari memilikinya? Bantu dong, berikan opininya supaya kita semua tahu mana sih yang lebih baik dipilih dan lebih unggul untuk rata-rata masyarakat Indonesia yang kita cintain ini. Oke, jadi itulah info update untuk keuntungan dan kerugian dari memiliki kendaraan listrik. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.